Heri Gunawan dari fraksi Gerindra dan Satori fraksi dari Nasdem, Komisi 11 DPR RI telah ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang dari dana CSR Bank Indonesia dan OJK. Total gratifikasi dan TPPU mencapai 28 miliar. Heri mendapat 15,86 miliar dengan rincian BI 6,26 miliar, OJK 7,64 miliar. Dan mitra kerja Komisi 11 lainnya 1,94 miliar. Lalu Satori senilai 12,52 miliar, rinciannya BI 6,30 miliar, OJK 5,14 miliar, dan mitra lain senilai 1,4 miliar. Cara keduanya merampok dana CSR BI dan OJK cukup rapi, menggunakan yayasan di bawah naungan rumah aspirasi masing-masing. Heri 4 yayasan, Satori 8 yayasan untuk menampung uang haram tersebut. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu membeberkan peran krusial kedua tersangka dalam skandal yang berlangsung sejak 2020 hingga 2023 ini. Heri dan Satori masuk dalam panitia kerja membahas rencana anggaran tahunan BI dan OJK. Mereka mengatur dan memberikan persetujuan memanipulasi penyaluran dana bantuan sosial dari mitra kerja. Dana itu diberikan kepada setiap anggota Komisi 11, kuotanya adalah sekitar 10 kegiatan per tahun dari BI dan 18 hingga 24 kegiatan per tahun dari OJK. KPK menegaskan jika kegiatan itu fiktif dan tidak pernah dilakukan. Penyaluran dana ini dilakukan melalui yayasan yang dikelola masing-masing anggota dewan. Dana ini Tribuners seharusnya digunakan untuk kegiatan sosial, tapi justru diduga dialihkan untuk membangun restoran, showroom, kemudian bahkan untuk pembelian aset pribadi. Dari pihak KPK menyebut bahwa keduanya ini terlibat dalam skema penyelewengan dana CSR melalui yayasan yang mereka kelola sendiri, Tribuners. Dan untuk dana ini berasal dari mitra kerja Komisi 11 DPR RI, yaitu BI dan OJK, yang tentunya di sana mereka memiliki program tanggung jawab sosial ya, alias CSR. Kemudian untuk tersangka 1, Heri Gunawan, diduga menggunakan 4 yayasan milik rumah aspirasinya, sementara Satori ini mengelola 8 yayasan. Dari proposal yang diajukan, ini kemudian dana cair, namun kegiatan sosial yang dijanjikan ini ternyata tidak pernah dilaksanakan. Nah, dalam periode 2021 hingga 2023, Heri Gunawan disebut menerima sekitar 15,86 miliar Tribuners yang digunakan untuk membangun rumah makan, outlet minuman, pembelian tanah, bangunan, bahkan kendaraan roda 4. Sementara Satori diduga menerima sekitar 12,52 miliar yang digunakan untuk deposito, kemudian pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda 2, dan bahkan aset lainnya. Diduga Satori ini juga merekayasa transaksi perbankan agar penempatan deposito ini tidak terdeteksi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.